Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih bersama saya di channel Rozi Tutorial Desain Grafis. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah desain tentang wall decor ya. Di sini kita akan belajar membuat wall decor dengan konsep seperti ini. Nanti yang akan kita buat adalah pada desain yang kedua, yaitu konsepnya seperti ini teman-teman ya. Warnanya keunguan, ungu-ungu keputihan ya. Nanti di sebelah kanan ada lafaz Allah, yang tengah ada ayat kursi, dan yang sebelah kiri ada lafaz kaligrafi nama Nabi Muhammad SAW. Pada video yang kedua ini kodenya adalah WDA 2, Wall Decor Arab 2. Nanti akan ada Wall Decor Arab 3 dan seterusnya ya. Untuk desain yang kedua ini kita coba cek dulu filenya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan desain-desain terbaru dari channel ini. Untuk hasil ekspornya, ini sudah saya ekspor ke dalam file CMYK, JPEG CMYK ya. Untuk hasil yang pertama kita coba cek dulu sebelum kita masuk ke tahap desain. Nanti hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi warnanya ini sangat jelas dan ini saya besarkan hingga segini, ini masih tidak pecah, dan insya Allah kalau dicetak ini tidak akan ngeblur teman-teman ya, sudah sangat siap untuk dicetak. Ini untuk yang kedua, ini adalah ayat kursi. Untuk Arabnya ini semuanya vektor teman-teman ya, jadi bukan hasil download gambar yang HD, tetapi vektor, murni vektor, sehingga nanti hasilnya akan sangat jauh lebih jelas daripada menggunakan downloadan bitmap ya. Untuk yang ketiga ada lafaz Muhammad. Di sini juga menggunakan font saya. Muhammadnya ini menggunakan font, nanti fontnya akan saya beritahu. Baik, setelah filenya sudah kita review, sekarang kita coba lihat file apa yang akan teman-teman dapatkan di deskripsi. Teman-teman boleh download, silakan download. Di situ sudah ada file berupa wall decor Arab desain yang ini berupa format CorelDRAW X3. Nanti teman-teman bisa buka di aplikasi CorelDRAW minimal versi 13, kalau di atasnya malah lebih bisa. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa download juga vektor yang saya pakai, bahan-bahan materinya. Jika ingin latihan, teman-teman bisa download vektornya. Kemudian yang ketiga, teman-teman saya sediakan fontnya. Font yang saya pakai kebanyakan adalah tentang ornamen Arab ya, kaligrafi Arab dari font. Teman-teman bisa download font dan install. Namun sebelum download, silakan teman-teman subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, silakan komen di bawah, kemudian silakan teman-teman download semuanya. Bagi teman-teman yang ingin belajar dari awal, silakan tonton video ini hingga selesai. Sekarang kita mulai ke tahap desain. Saya buka dulu file yang hasil desain saya, format CorelDRAW. Nanti filenya adalah seperti ini, ada 4 page, ada 4 halaman yang saya buat, ada 4 lembar kerja. Di sebelah bawah ini teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah gabungan dari semuanya. Yang page kedua adalah lafaz Allah, page ketiga lafaz ayat kursi, kemudian yang page terakhir adalah lafaz Muhammad SAW. Untuk kertasnya di sini settingan saya adalah kertas A4 dan A3. Jadi untuk lafaz Muhammad ini yang sebelah kiri ini adalah A4. Nanti teman-teman printnya pakai kertas stiker teman-teman ya. Kertas stiker ukuran A4. Namun untuk desain cetaknya sendiri di sini saya kurangi. Jadi kalau A4 itu normalnya adalah 21 kali 29,7. Untuk desain yang saya buat di sini saya setting ukuran 20 kali 28. Jadi saya perkecil sekitar 1 sentian. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi, untuk meminimalisir desain bagian samping yang tidak tercetak ya. Biasanya untuk bagian samping itu sulit untuk dicetak full teman-teman ya. Hanya pada printer tertentu aja yang bisa mencetak full kertas A4. Jadi lafaz Allah ini adalah ukuran A4. Kemudian di tengah-tengahnya ada Arab tulisan kaligrafi ini ukurannya A3. Kemudian yang kanan adalah A4 juga, yang sebelah kiri ya, Muhammad. Untuk A3-nya di sini karena ukuran A3 itu adalah 42 kali 29,7,
maka desain yang saya buat saya perkecil menjadi 4028. Tadi 4229 menjadi 4028. Jadi saya perkecil sekitar 2 cm sampai 1 cm. Fungsinya seperti tadi untuk meminimalisir bagian tepi desain yang tidak tercetak. Untuk mencetaknya sendiri, kalau A3 ini biasanya bisa kita cetak pada print laser ya, yang ada di percetakan. Atau bisa juga pakai printer A3 yang memanjang print biasa, print warna dengan 6 warna ya. Itu bisa dipakai juga. Atau teman-teman bisa cetak di percetakan aja, lebih hemat ya, tidak boros. Tidak boros di itu, bisa hemat perawatan printer yang teman-teman punya. Sedangkan untuk ukuran A4, teman-teman bisa cetak pakai printer manual, printer biasa yang sederhana yang biasanya dipakai oleh percetakan yang menengah ke bawah. Ini kertas A4 biasa ya. Hanya saja jenisnya adalah kertas stiker. Baik, sekarang kita langsung menuju ke bagian desain, tahap-tahapannya yang saya pergunakan, bagaimana cara saya membuatnya. Yang pertama kita buat lafaz Allah dulu, kita kerjakan bagian background dulu ya. Bagian background di sini ukurannya tadi adalah A4, namun saya perkecil menjadi 2028. Langkah pertama kita buat rectangle tool, kotak di sini ya, menunya, toolnya ada di sebelah kiri. Kotak kayak gini, kemudian ukurannya dirubah 20 enter kali 28 enter. Setelah itu teman-teman ambil background yang sudah saya siapkan di file vektor. Silakan teman-teman download file vektor, lalu teman-teman buka. Setelah terbuka, bahan-bahan yang saya pakai semuanya ada di file vektor. Saya jadikan satu file biar tidak ribet ya. Untuk bagian background ini format yang saya download di PNG di Google itu adalah ini teman-teman sebenarnya ya. Yang tengahnya tanpa ada garis-garis, jadi dia polosan. Namun saya olah seperti ini, tengahnya saya beri garis lingkaran lagi, kemudian bagian sini saya tutup. Supaya untuk apa? Supaya ada kesatuan antara background dan nanti lafaz kaligrafi yang ada di tengah-tengah. Nah, ini kalau kita ungroup, nanti akan ada komposisi seperti ini. Nah, ada garis-garisnya, ini saya tambahi sendiri. Dan di sini ada semacam potongan untuk menutupi garis yang ada di atas bunga. Ya. Ini sudah saya setting seperti ini, teman-teman tinggal copy aja dari file sini. Teman-teman copy, klik kanan, copy, lalu masuk ke file design, lalu paste di sini. Kemudian tinggal teman-teman taruh di tengah-tengah sini. Caranya tekan shift, pilih kotak yang rectangle tadi, lepaskan shift, kemudian tekan C, tekan E di keyboard. Ya, seperti itu. Setelah pas kayak gini, kemudian langkah berikutnya kita masukkan ini garis-garis warna juga. Ini juga saya buat sendiri. Saya menggunakan kotak-kotak aja kayak gini. Menggunakan kotak pakai rectangle tool kayak ini ya. Kemudian kita buat kotak biasa, lalu kita beri warna, misalkan warnanya kuning. Kemudian kita putar kayak gini. Kemudian kita putar lagi, kita klik kanan, kita geser, lalu kita putar, kasih warna beda, lalu kita putar lagi ketiga. Nah, seperti itu teman-teman cara membuatnya ya. Hanya yang beda adalah komposisinya pada saat memutar ya. Begitu caranya, namun kita bisa pakai yang sudah saya buat, tinggal teman-teman copy aja, kemudian teman-teman masukkan ke dalam desain. Setelah itu dipaste di sini. Kemudian tinggal teman-teman masukkan, diatur dulu. Bagian ini mau saya taruh di sini, kemudian kita geser, kita tambah klik kanan untuk mengcopy, kemudian kita putar, lalu kita masukkan di bagian bawahnya kayak gini. Nah, untuk mengisi bagian-bagian yang terlalu banyak putihnya teman-teman ya. Kalau pada video yang sebelumnya kita pakai transparansi dari background ini, kalau yang sekarang kita coba pakai tambahan ornamen ya. Kita pakai tambahan elemen desain yaitu berupa garis-garis yang simple. Fungsinya untuk apa ya? Untuk itu tadi, mengisi bagian desain yang kosong. Kita bisa pakai pattern, tetapi pattern itu lebih terlalu full teman-teman ya. Jadi kesan vintage-nya, kesan simpelnya itu menjadi hilang. Makanya saya coba pakai
garis-garis aja, tetapi di sini tetap ada elemen desain yang bisa mengisi bagian desain yang kosong. Nah, setelah kayak gini, lalu teman-teman paskan dulu sampai pas. Setelah dirasa cukup, teman-teman seleksi semua garis-garis ini. Yang kiri atas satu, tekan shift, pilih yang ini, tekan shift, tahan terus, pilih yang ini, kemudian yang terakhir pilih yang ini. Setelah itu teman-teman grup. Setelah semua tergrup, tinggal di power clip. Caranya klik kanan, power clip. Jika teman-teman pakai versi X7 ke bawah, di bawah X7, biasanya power clipnya ada di sini, efek power clip ada di bagian sini ya. Namun jika X7 yang saya pakai ini, bisa klik kanan power clip, lalu pilih rectangle bagian kotaknya untuk dimasuki garis tadi. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Ini kenapa kok tidak kelihatan yang bagian sini? Itu karena bagian bunga ini adalah JPEG teman-teman, jadi dia nggak bisa transparan. Caranya mengeluarkannya bagaimana? Ini kita geser dulu ke kanan, kemudian kita klik kanan, kita copy ya. Saya ulangi, geser, tambah klik kanan. Nah, kemudian kita hilangkan warnanya. Biar kelihatan hitamnya saya perpanjang kayak gini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, mestinya kan kayak gini. Kertas putih, kemudian tadi di power clip. Ini kita buang warnanya, silang di atas ini, tekan kiri, klik kiri. Lalu bagian yang pertama tadi kita beri warna putih. Nah, kayak gini. Nah, jadi yang tadi yang JPEG-nya yang PNG, dia ada background-nya putih karena JPEG. Kemudian bagian yang tengah tadi kita beri warna putih untuk meneruskan JPEG. Jadi JPEG ini tidak otomatis hilang backgroundnya, tetapi backgroundnya tersamarkan karena kita juga pakai background warna putih. Dan itu warna putih sangat spesial. Kenapa? Karena bisa menghemat tinta. Dia pakai putih kertas, kita nggak boros tinta, tidak ngeblok ya. Kemudian kita ekstrak, kita keluarkan yang tadi. Yang ini bekas power clipnya kita klik kanan, frame type-nya kita nonkan, kita hilangkan. Lalu bagian yang ini, yang masih ada garis-garisnya yang kita power clip pertama tadi, kita kembalikan di atasnya sini. Kita taruh atas dulu, klik kanan, order, in front of, pilih yang ini, yang bunga, biar ada di atasnya. Setelah itu, pilih yang ini, yang kotak yang ada di power clip tadi, tekan shift, pilih yang kotak yang sebelah kiri. Setelah itu tekan huruf C di keyboard, dan tekan huruf E di keyboard. Nah, dia akan ada di atas ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman, tumpuk-tumpuk, yang penting kita tahu alurnya. Nah, setelah background siap kayak gini, kemudian tinggal kita buat Arabnya, yaitu lafaz Allahnya ini kita menggunakan font yang namanya adalah font Islamic Color. Teman-teman install dulu font ini yang sudah ada di deskripsi, yang teman-teman download tadi, kemudian setelah itu teman-teman keluarkan insert karakter. Jika belum muncul di kanan, teman-teman keluarkannya pakai teks, menu teks, kemudian cari insert karakter di sini. Sekarang kita cari di bagian insert karakter, lalu fontnya pilih yang font Islamic Color. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman cari lafaz Allah yang seperti desain yang saya buat. Kita cari dulu. Nah, ini teman-teman ya. Lafaz Allahnya seperti ini. Cara menggunakannya ada dua cara. Yang pertama, teman-teman double klik di sini. Dia akan langsung muncul di tengah-tengah. Nah, di sini. Yang kedua, teman-teman bisa geser. Caranya, ini teman-teman geser ke tengah, lalu besarkan. Nah, seperti itu ya, ada dua cara. Baik, setelah itu, setelah kita dapat kaligrafinya, ini kita minimize lagi, lalu kita beri warna sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalkan kita beri warna ungu. Warnanya teman-teman jangan lupa selalu bergunakan warna CMYK ya. Soalnya desain ini akan kita cetak. Bagi yang belum tahu cara mengeluarkan warna CMYK, teman-teman pergi ke menu bagian sini. Menu window,
kemudian ke sub menu bagian color palette, lalu teman-teman klik CMYK palette ya. Ini untuk mengeluarkan warna CMYK atau warna percetakan. Setelah itu untuk menyamakan warna, teman-teman klik double klik di sini. Lalu bagian pendeteksi warna ini teman-teman arahkan ke warna yang mau dikehendaki. Setelah oke, baru teman-teman review lagi, lanjutkan desainnya ya. Kita kecilkan, kita paskan di tengah-tengah kayak gini. Tekan shift, pilih background, tekan C, tekan E. Kemudian kita paskan lagi seperti ini. Setelah pas kayak gini, teman-teman beri outline. Bagian ini kan dia tabrakan dan tidak menyatu. Ini kita butuh outline untuk untuk menyatukan. Itu bahasa desainnya adalah untuk menyatukan atau unity, ada kesatuan antara elemen desain Allah dengan background. Jadi kita butuh warna putih, karena warna putih itu adalah salah satu bagian elemen warna atau komposisi rupa yang bisa menstandarkan beberapa elemen desain ya, bisa menyatukan, bisa memadupadankan beberapa elemen desain ya. Kita beri outline, caranya klik kanan di atas warna. Setelah itu bagian sini akan hilang silangnya dan dia bisa diedit. Klik 2 kali di sini. Relaynya teman-teman ketikkan angka 40 misalkan. Kita coba 20 aja. Kemudian outline-nya pilih posisi yang outside, behind fill, oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini biar tumpul bagaimana? Biar tumpul, biar nggak lancip kayak gini. Caranya klik 2 kali lagi. Kemudian di sini teman-teman pilih round cap. Oke. Nah, jika masih belum, klik 2 kali yang atas ini cornernya, teman-teman pilih yang tengah sini ya. Oke, kayak gitu caranya. Lafaz yang pertama, kaligrafi Allah sudah jadi, kita tinggal grup. Seleksi semuanya, klik kanan, grup. Setelah itu kita geser kayak gini. Kemudian berikutnya, kita buat yang Muhammad. Muhammad kita backgroundnya samakan dengan ini. Ini kita geser ke kiri, pakai shift biar bisa lurus. Kemudian ditambah klik kanan untuk menduplikat. Lalu kita edit. Kita ungroup. Kemudian kita hilangkan lafaz Allahnya. Kemudian kita butuh lafaz Muhammad. Ini fontnya yang saya pakai adalah font Muhammad Rasul ya. Fontnya bisa teman-teman download di sini. Font Islamic Color dan Muhammad Rasulullah ada di sini. Ini adalah font-font ornamen untuk kaligrafi, jadi teman-teman nggak perlu bingung cari bahannya di Google, tinggal install fontnya, lalu ambil kaligrafinya. Kita pakai insert karakter lagi, caranya kita keluarkan lagi insert karakter, kita cari Muhammad. Nah ini nama Muhammadnya ada di sini, lafadznya. Kita geser masukkan ke dalam, kita besarkan, kita beri warna, kita samakan warnanya, klik 2 kali di sini. Deteksi warna keluarkan, pilih warna ungu ini, lalu oke. Minimize insert karakter, tinggal kita setting. Kita taruh di sini. Nah, berikutnya kita atur ukurannya, kita samakan dulu, nanti bisa diedit manual. Untuk patokan kita samakan warnanya, kita samakan ukurannya maksudnya ya. Kita copy ukurannya, kemudian kita pilih Muhammad lafadznya, kemudian kita paste di sini. Lalu kita tekan enter. Nah, ukuran normalnya samanya ada segitu. Namun kalau kita lihat ini masih kurang besar. Jadi kita perlu berbesar secara manual. Kayak gini. Nah, jadi terkadang ukurannya sama, tetapi secara tampilan itu nggak sama teman-teman. Jadi teman-teman harus peka terhadap desain yang teman-teman buat ya. Kemudian kita beri outline, klik kanan di atas silang sini, kemudian klik 2 kali di sini, kemudian beri angka 20, cornernya yang tengah, posisinya yang outside position, behind fill, oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang kedua sudah jadi. Kemudian tinggal yang ketiga, yaitu kaligrafi ayat kursinya. Ya. Cara yang pertama, kita buat backgroundnya dulu, karena backgroundnya ini A3, dan kita perkecil sedikit, biar nggak full kertas, kita buat ukuran 40 x 28.
Caranya kayak tadi, kita buat rectangle tool pakai tool di sebelah sini. Kita buat kotak dulu, lalu ukurannya kita setting menjadi 40 kali 28. 40 lebarnya, enter, tingginya 28. Enter. Setelah siap, kemudian kita beri warna putih, kita buang outline kuningnya. Kemudian kita atur list backgroundnya ini. Backgroundnya ini kita ambil dari background lafaz yang pertama tadi. Kenapa? Tujuannya agar ada unsur unity, ada unsur kesatuan antara sebelah kanan dan kiri serta tengah ya. Jadi kita coba buat desain yang mana ketiga bagian desain ini, lafaz Allah, kemudian kaligrafi ayat kursi dan Muhammad, ini menjadi satu paket yang dalam tema yang sama. Desainnya itu sama. Jadi enak kalau kita pajang itu ada kesatuan teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Kemudian berikutnya kita buat backgroundnya. Teman-teman coba buka vektor yang sudah saya siapkan tadi. Teman-teman bisa ambil background yang ini. Bunga yang sudah saya potong kayak gini. Ini sebenarnya adalah bagian bunga yang ini teman-teman ya. Bagian bunga yang bawah ini. Nah, bagian bunga yang ini kalau kita mirror, nanti hasilnya akan sama dengan ini. Nah, hanya saja ini saya edit lagi, saya tambahi daun. Kita ungroup coba ya. Nah, ini daunnya ini saya pasangi sendiri, saya tambah sendiri. Saya copy dari sini, dari bagian ini yang terpecah ini. Kemudian saya tata. Saya tata biar dia ada sedikit lebih hidup. Kalau nggak pakai ini, dia akan kesannya sangat kasar sekali. Nah, langsung kayak gini teman-teman ya. Jadi nggak enak kalau dibuat untuk siku bagian pojok. Makanya saya tambahin sedikit, saya tambah-tambahin kayak gini biar dia ada unity, ada sebuah kesatuan yang enak dalam satu tampilan desain yang sama. Baik, teman-teman langsung klik aja di sini, klik kanan copy, lalu teman-teman masuk ke file desain, klik kanan paste di sini, paste. Berikutnya teman-teman atur di bawah kayak gini. Lalu geser ke kiri sambil klik kanan untuk duplikat ya. Kemudian teman-teman mirror untuk merubah arahnya kayak gini. Lalu pilih bunga yang sebelah kiri, tekan shift pilih background, tekan L left ya rata kiri, tekan B bottom rata bawah di keyboard. Nah, yang ini tekan shift pilih background, tekan R right rata kanan, tekan B bottom rata bawah. Seperti itu. Kemudian kedua ini teman-teman seleksi, tekan shift pilih yang kanan, teman-teman grup. Lalu teman-teman geser ke atas, klik kanan untuk mengcopy, lalu mirror ke bawah. Tekan shift pilih background, tekan T untuk top ya. Setelah itu tinggal satu lagi, yaitu garis-garis ini, garis-garis tambahan untuk menyatukan semua. Teman-teman tinggal copy dari file vektor. Teman-teman paste di sini. Tekan shift, pilih background, tekan C, tekan E. Lalu taruh di bawahnya bunga. Caranya pilih yang garis ini, klik kanan, order, behind, pilih bunga. Nah, dia akan ada di bawahnya bunga. Kemudian yang bawah juga klik kanan, order, behind, pilih bunga. Nah, sekarang bunga ini teman-teman grup kedua bunga. Biar menyatu ya, enak diatur nanti. Setelah pas kayak gini, background sudah siap untuk diberi materi ayat kursi. Ayat kursinya ini berbeda lagi dengan yang pertama ya. Yang desain ini saya coba buat vektor yang lain, biar ada variasi teman-teman ya. Yang pertama bismillahnya. Bismillahnya ini masih sama, kalau bismillah masih sama, yaitu pakai insert karakter, fontnya pakai KFG ini ya. Lalu bismillahnya yang sebelah sini, yang sebelah kiri atas. Nah, masih sama saya pakai ini. Namun bagian-bagian ini saya satukan kayak kemarin ya, yang
kurang sempurna ini saya satukan. Caranya klik kanan, convert, kemudian pakai pen tool, kemudian kita satukan. Setelah itu, mouse-nya kembali ke pick tool, tekan shift, pilih background, pilih font yang hitam tadi yang sudah kita convert. Setelah terseleksi keduanya kayak gini, lalu kita pilih well, kita satukan. Dia akan menyatu. Lakukan hal yang sama untuk bagian-bagian yang rusak ini, yang kurang sempurna. Teman-teman lakukan hal yang sama, sehingga nanti hasilnya adalah warnanya hitam pekat kayak gini, bersih semua, ya. Dan itu bermula dari sebuah font, dari basicnya adalah font, ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kalau bingung cari materi untuk kaligrafi, teman-teman tinggal cari fontnya, ornamen kaligrafi, nanti teman-teman tinggal ambil materinya di dalam insert karakter, ya. Teman-teman bisa pantau channel saya akan infokan font-font yang saya pakai untuk desain kaligrafi. Baik, ini kita abaikan dulu yang ini, yang baru saja saya buat. Saya langsung mengambil dari sini. Saya taruh di sini. Kemudian, jika nggak kelihatan kayak gini, kita klik kanan, order ya. Kita naikkan in front of background. Kayak gitu. Kemudian, bagian yang tengah, kaligrafinya ini teman-teman lihat di vektor. Di sini saya googling di Google, saya mendapatkannya itu seperti ini teman-teman. Melebar, ada 4 baris. Ini bisa dirubah karena ini vektor. Saya kebetulan download juga. Saya dapatnya vektor. Namun dia ada 4 baris. Lalu saya setting, saya rubah menjadi 2 baris kayak gini. Biar sesuai dengan desain yang saya pakai, ya, yang saya buat. Caranya dari file ini, file downloadan tadi, teman-teman potong-potong. Kita pakai rectangle tool, kemudian kita buat kotak kayak gini. Kemudian kita potong. Caranya tekan shift, pilih background Arabnya, kemudian pakai intersect. Nah, kita copy, kemudian lakukan hal yang sama untuk baris kedua. Kayak gini. Kemudian tekan shift, pilih bagian kuning, pakai intersect lagi. Nah, setelah itu tinggal teman-teman tata di sebelah kirinya kayak gini. Kita beri warna hitam sekarang. Nah, teman-teman tinggal paskan. Setelah itu tekan shift, pilih yang kanan, tekan B bottom ya, atau T top kata atas. Kemudian teman-teman grup keduanya, klik kanan, grup, lalu perkecil dan sesuaikan dengan layout desain yang teman-teman kehendaki. Jadi cara buatnya seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman dapat vektor yang layoutnya itu tidak sesuai dengan desain, maka teman-teman harus bisa mengeditnya. Caranya ya seperti tadi ya. Begitu juga untuk baris ketiga dan keempat, tinggal teman-teman lakukan hal yang sama. Namun untuk biar cepat, teman-teman tinggal copy dari file yang sudah siapkan. Teman-teman copy aja. Lalu pergi ke file desain, kemudian teman-teman paste. Nah, sudah langsung ada. Tinggal teman-teman pergunakan, diberi warna hitam. Kemudian tekan shift, pilih background, tekan C. Bismillahnya, tekan Bismillah, pilih Bismillahnya, tekan shift, tekan background, tekan C. Ini kita naikkan sedikit. Kita cek apakah ada yang menabrak bagian frame. Kalau nggak ada, berarti sudah sesuai. Baik, langkah terakhir adalah membuat lafaz Shadaqallahul Azim. Ini pakai font tadi juga insert karakter, pakai font KFC ya, KFG. Oh sorry, ini pakai font Islamic Color. Nah, fontnya ini namanya. Kemudian cari di insert karakter, pilih lafaz Shadaqallahul Azim. Lafaznya ada di sini. Geser, masukkan, besarkan. Teman-teman tinggal beri warna hitam CMYK. Setelah itu tinggal teman-teman atur layoutnya kayak gini. Tekan shift, pilih background. Baik, untuk desain yang tengah sudah jadi teman-teman. Tinggal kita tata-tata sendiri ya. Jadi cara membuatnya seperti itu.
Untuk bagian ini kita buang outline hitamnya, klik kanan di atas silang. Kemudian kita grup. Yang ini juga. Kita grup, kemudian ini coba kita taruh di sini. Lalu kita select semuanya, tekan top T. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri kita grup. Kemudian yang sebelah tengah tekan shift, pilih yang sebelah kanan, tekan C. Nah, kanan kirinya biar sama. Baik teman-teman, begitu cara saya membuat desain ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Minimalis, simple, dan elegan ya. Desain-desain untuk wall decor kekinian yang lagi banyak dicari oleh kaum milenial di Shopee teman-teman ya. Di marketplace itu banyak sekali yang mencari wall decor kayak gini. Dan teman-teman bisa cetak dengan printer rumahan, printer yang untuk menengah ke bawah bisa teman-teman print sendiri karena ini ukurannya adalah A4 ya. Kecuali yang A3 jika nggak punya printer bisa dilempar ke percetakan ya. Seperti itu caranya. Untuk cara mencetaknya, jika ingin mencetak sendiri yang ukuran A4, caranya adalah bagian hitam ini teman-teman hilangkan dulu, delete. Kemudian teman-teman tinggal export atau langsung Ctrl P juga bisa. Kemudian printernya teman-teman pilih. Setelah itu preferensinya teman-teman atur ukurannya pakai A4, lalu kertasnya kualitasnya pakai standar aja. Jika warnanya nggak kuat bisa tambahkan high seperti itu ya. Lalu tinggal di OK. Jika ingin dilempar ke percetakan, teman-teman caranya harus diekspor dulu ke dalam bentuk JPEG biasanya ya. Caranya ini kita ekspor lewat sini bisa atau file export di sini juga bisa ekspor ya. Lalu kita taruh penyimpanannya ya. Kita tata dulu, misalkan saya taruh di desktop. WDA2 namanya, formatnya JPG, export. Untuk pengaturan ekspornya teman-teman pilih yang CMYK color. Ini di sini ada RGB, ada grayscale, ada CMYK ya. Kita pilih yang CMYK karena mau kita cetak. Untuk kualitasnya saya buat 100, bisa teman-teman turunkan nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak ya. Setting ukuran kertasnya dicek lagi 20x28. Resolusinya buat 300 nggak apa-apa. Kalau print laser di percetakan A3 biasanya 300 nggak apa-apa. Kemudian tinggal di OK. Lalu kita cek hasilnya. Tadi namanya WD2, WDA2 ini. Kita buka dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Insya Allah desain ini sangat bagus sekali dan teman-teman bisa langsung cetak sesuaikan dengan ukuran pesanan klien ya. Nanti teman-teman tinggal edit ukurannya kalau nggak sesuai. Untuk desainnya insya Allah ini sudah kualitas HD dan gambar-gambar yang saya pakai juga kualitasnya bagus, tidak pecah dengan ukuran segitu teman-teman ya. Nah, jadi begitu cara saya membuat desain wall decor yang kali ini. Nanti teman-teman jika ingin mendapatkan semua desain ini, teman-teman ikuti terus channel ini dan silakan tonton videonya dan download file desainnya di bagian deskripsi. Nah, tadi adalah desain yang kedua ini teman-teman ya. Dan tampilannya adalah kayak gini. Tampilan mockup-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Cara membuat wall decor kaligrafi Arab kali ini. Semoga video ini ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, and comment channel ini agar saya bisa terus berbagi file desain secara gratis. Manfaatkan file dari saya, pergunakan untuk usaha percetakan. Semoga barokah dan manfaat untuk anak dan istri teman-teman semuanya. Terima kasih sudah melihat channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.